Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara, tata tertib hadir di majlis taklim Kebuna Kanjeng Nabi, apabila seorang penceramah sudah mulai naik ke atas mimbar, salah satu tata caranya fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan. Enggak jadi bobo cerami sekali. Mohon maaf, siapa nama Madura? Campur nggih. Jadi tatkala penceramah sudah naik di atas mimbar, salah satu tata cara kaifiyahnya ansitu wasma'u. Ansit tenang, wasma'u dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Tidak mudah kita bertemu seperti malam ini. Saya yakin ada banyak aktivitas dan kegiatan yang sudah kita tinggal. Saya kaula setiap malam meninggalkan pesantren, dari pagi malah bonare. Tadi malam saya di waktu ulo di Payangan sampai jam 2 malam. Terus sholawat dalam rangka menghormat kelahiran baginda Rasulullah. Siang, malam, pagi, selama 1 bulan ini kami ada 210 lokasi. Ngelak kami tok urusan 7 lokasi, dari 10 hari 70 tempat, 20 hari berarti 140 lokasi. Jadi sebulan persis 210 kenangan. Capek payah aja kaji. Saya tinggalkan pesantren, saya tinggalkan lembaga pendidikan. Yang paling kasihan kaulah pamit, maknya ini tidak melulu boleh. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Dia selalu bertanya, "Kak, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya." Gitu. Oleh karena itu, karena banyak pengorbanan yang telah kita tinggalkan, aktivitas kita tinggalkan, apa kepentingannya Kiai? Satu, semata-mata ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi, turut serta memuliakan, turut serta mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon kekompakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan,
Wabil khusus hadir malam ini Kepala Desa Ajung Kulon, Desa Ajung, Dusun Ajung. Di samping kanan saya sudah 2 kali ketemu kemarin saat saya duet dengan Wandra. Kemarin saya dengan Mahisa malah di Banyuwangi. Banyak juga para artis yang bermaulid Nabi. Tadi pagi malah Yuli dari KDI di Besuki, gratis sekarang kalau mengundang Yuli itu selama bulan maulid. Luar biasa dia mengekspresikan kecintaannya kepada Rasul. Artis mah gratis kalau sama-sama untuk bermaulid Nabi. Hadirin kaum muslimin muslimat, masyarakat Ajung, Dusun Ajung, Kabupaten Jember rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Kemasan acaranya dalam rangka Zikra Maulidin Nabi, mengenang, mengingat, mengagungkan, memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada salah satu hadis yang dinyatakan oleh baginda Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan bulan-bulan kelahiranku, sahabat abai pada orang si amul jaging kok dia pun kancing Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku kelak bersama dia pada saat hari kiamat di surganya Allah. Coba bayangkan, montak keng karena nyopreh terus selamat tak abek negatifnya. Untuk apa kita bertemu? Yal sialan panitia gila ojan menginang itu padam boleh. Alhamdulillah pada saat kegiatan ojan ambu listrik nega pastera nega si kocak minal zulumati lan nur, habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan ini pertanda kaulah sareng panjenengan seseret tecekeh muka-muka bakembang kepada Allah. Sesakit muka-muka beres. Setroda Pak Mekah Madinah muka-muka kabul hajat tinggi. Caranya bagaimana Kiai? Sadarilah bahwa sebenarnya kita hidup itu ada batas kontrak kehidupan. Jadi kita hidup itu ada batas waktu. Namanya kalau dalam agama itu ajal. Ajal itu apa Kiai? Ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Sakap bina makhluk ada batas kontraknya. Kaula, Kemalik, Bapak Kades, termasuk sedaji panjenengan ada batas kontrak hidup. Tidak selamanya kita akan hidup. Artinya apa Kiai? Ruh yang kita pakai hari ini nyabena kaula benbian bukan hak milik. Jadi kaula benbian akalku hanya pemangkin itu adalah milik Allah Subhanahu. Saatnya roh kembali kepada Allah. Mulanya balik ke Allah, gula bendian nyaman beli manusia boleh. Siapa Kiai? Mayit. Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai kan bahasa Indonesia. Monjan Madura dan apa? Benar. Oleh karena itu manusia ujung-ujungnya akan dipendam di dalam tanah. Ini yang dinyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah manusia dicipta, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kelak manusia dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan pada saatnya juga kelak manusia dibangkitkan dari dalam tanah. Jadi bendem ke tanah, setiaki dari tanah, bendem ke tanah, bangkit lagi boleh dari tanah. Itulah kita. Oleh karena kematian akan menyusul kita, kiku lebenbian tak usah takut ke mati, karena ini sesuatu yang pasti. Mati tidak usah ditakuti, mati juga tidak boleh dicari. Jadi nyari mati tidak boleh. Raja otak pak bunuh diri bisa. Mau cerita depak ke ajal tak bisa.
Di Jepang kemarin ada orang yang meloncat dari lantai 4 di hotel. Di lantai 44 naik ke lantai 40 ya kan, loncat ke bawah. Karena dia terlilit hutang, merasa sempat di hidupnya, mau mengakhiri nyawanya. Kokoh dari tas lantai 40. Tapi si Odi ini anak keker dari tergentas sorry bapak. Saya keker si mati mana pak. Saya loncat buka sempal ke kaki. Kenapa? Belum nyampe batas waktunya. Jadi urusan umur adalah urusan dicari tidak boleh, takut ya tidak boleh. Kenapa? Sesuatu yang pasti. Sayangnya orang banyak melupakan kematian itu. Makanya dulu makin nggak ngingat ini, kan paling tidak untuk peningkatan keimanan, introspeksi diri. Berapa lama kita hidup kiai? Ayo kormo-kormo. Kanjeng Nabi ini kajabu baina sittin wa sab'in, kisaran umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun. Jadi tidak boleh sebelum bendian, ini kawan kisarannya antara sebitak dan betong bolo. Ya mungkin pada selebih betong bolo, berarti anda dapat bonus, dapat fee. Tapi tak habis bonus lebih biasa. Mohon maaf Bapak. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi secara memangkit, gula lahir tahun 1971. Berarti 2018 gula makin berumur 40 itu. Kalau kabin umur segami di mana dia di Kaliwates. Akabin di Kaliwates. Jadi yang baca khutbah nikah Yai Mursyid yang ngangkat saya adalah Gus Yusuf Muhammad. Siapa istri saya? Putri Kiai Zofir Salam, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Jibrin Kaliwates. Jadi Gus Mama, Gus Fikri, termasuk juga Gus Didi, Rudi ngojak Mbak, ngojak Li, kami tersebut. Dan dia bolehnya seorang kaki tidak boleh gaya. Tidak boleh jadi boleh asli mereka dipergial buat. Jadi kalau saya umur 47 sekarang, sebenarnya kalau kita introspeksi diri, saking kemalik pernah umur sebidak, maka sebenarnya batas kontrak kehidupan kaula kon kare 13 tahun. Memakin dua pun umur 40 itu. Tahun datang dari 12, tahun boleh dari 11, semakin maju umur. Tahun boleh dari 10, dengar kita. Demikian saya ngabas gula melok, kemudian kendi ya pak. Batin masih kebedu, iya kan itu tahun biar. Mungkin sebitak ya tahun jadi lah. Oh, makok naku enggak, wallah kami tidak menakut-nakuti. Ini adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena ini menjadi tazkirah, peringatan kakau lebih biar. Andai saja marina odi dan pada saat mati tidak ada pertanggungjawaban. Saking pas mati tidak ada urusan, tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah. Ya tidak usah ada pengajian, ibu. Ya tak usah memberi selawatan. Ya tak usah tak-ngatak orang kafir ngajak kebagusan. Saking mati tak diurus. Apa ada makhluk yang saat mati nggak diurus ya? Banyak pak. Regerengan, ketek, kambing doa, wong gua nggak lepas. Kebuk tupai pak. Ada urusnya pak. Sape, ada urusnya. Mate. Kalau saya ngajak sape dia Jumat, anda usah. Rosak pak sapan men sape. Dan tak usah ngecek embi apa sebulan Ramadan, tak usah. Dan tak usah ngecek ajem, nurut pengajian, bebojuk, tak usah. Mereka memang tidak punya khitab. Enggak, namun beda embi, ada kambing. Ini kemudian makan daun-daunan punya orang, akan tumpeng, akan duntapleng, akan dunjagu. Tak kira beda polisi nangkep embi. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya aturan. Aturan itu antara gitu. Mon sendi embi yuk. Ini kesini yang benar itu. Kenapa? Karena yang punya aturan adalah manusia. Di aja, begitu kalau taman cok neng yang kero, yang tak kira gigi pun aja. Tapi mon sendi aja, pengarai pun ada. Orang aja, ya taman cok melulu nabi. Kenapa? Karena yang punya aturan adalah manusia.
Oleh karena kita manusia ada pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita adalah pimpinan. Mimpin saya lagi ya mimpin diri kita. Kemudian materi kan siapa ring Allah. Kemudian beri cetak ini kan siapa ring Allah. Kemudian diparingin tanang, kemudian diparingin soko, kemudian diparingin kopeng, telinga, seluruh tubuh adalah pemberian Allah. Caranya pimpin, kembalikan syukurnya kepada Allah Subhanahu. Lalu pertanyaannya, mata ini kamu nilai berapa? Mata. Kaulah pidato kemarin di Malaysia, kaulah pidato Yocem Raja di Kuala Dasar di Perak di Johor. Soki bang, ya saya raja nanti. Soki. Kalau kemudian saya masuk di apartemen yang disiapkan oleh Kiai, ada anak saya mau ikut nih Kiai, doakan. Tonton Kevin dia atau Ilah namanya. Lo kenapa? Maaf Kiai, anak saya buta Kiai. Lo, kau udah melakukan pencangkokan mata di Singapura, kasihan. Eman-eman sudah kaya, mobilnya itu mobil mewah yang jemput saya di bandara Kuala Lumpur, ya. Ada mobil Hummer, ada Ferrari. Dulu nggak bisa ingat di Aruna ya, Seven Dream 12 miliar. Saya tanya berapa pajaknya? 200 juta ya per tahun. Ajib kok. Mangan dulu orang tanya nggak nikah. Raja itu bilang kalau Kiai suka demi Allah saya kirim dia ke Indonesia. Dulu mau tahu sah dulu. Apa kok nyambi motor ngaji? Mau bahas itu 200 juta. Yang berarti malah bangkrut lagi ya, mau nggak gini kok? Tidak usah lah, kalau dia kunjungan atau dia dulu terjuta sekarang. Nanti ada tak usah itu. Dijual belum kok dibagi mobil. Jadi tidak kaya, tapi tatkala anaknya salaman sama saya ternyata anaknya buta. Apa ketika saya tanya kenapa tidak melakukan pencakupan mata di Singapura? Nangis dah sudah Kiai. Kami sudah nitip, manakala ada orang yang rela, ridho mendonorkan matanya. Tapi kalau dari pencakupan mata yang tidak jelas orangnya, Kiai, apakah itu karena kecelakaan atau yang lain, keluarga kami tidak setuju, Kiai. Kenapa? Karena takut si mayat tadi tidak ridho matanya diberikan kepada anak saya, Kiai. Tapi kalau ada yang terang-terangan, rela mendonorkan matanya, demi Allah, Kiai, satu kornea mata akan saya tebus 10 miliar, Kiai. Larang mata. Mahal enggak? Coba pikir, dia jual mata biar. Anda dia kepada melek perumahan apa ni sebagainya. Siapa orang ini ya? Kemudian kemudian compok belum 100 juta mapan kok. 1 miliar itu bagus ya. Melek motor Pajero dan Fortune yang baru lemas efektif. Paving compoknya stainless pagar kok. Paling tu bilang ngambil engkau miliar. Nanti bungkuk makan nanti mobil mewah. Sisa petong miliar, jual mata setok. Apa boleh duk? Ada biar jual. Berai tak usah laku biar kau rokokan motor yang pasar Tanjung. Kayak mana tu kau geleker dia. Artinya apa? Begitu mahalnya Allah menciptakan organ tubuh kita manusia. Gini teman-teman. Sayangnya kita manusia terkadang lalai untuk bersyukur kepada Allah. Coba buktinya apa? Satu hari satu malam waktu yang diberikan oleh Allah itu kan 24 jam ini. Lalu porsi mata kita untuk ngaji Al-Quran setiap hari adakah 6 jam bin nazar langsung melihat Al-Quran? Coba itu. Gue jujur bisa 10 tahun saya jawab. Kemudian saya baca ngaji Quran benar. Sebagai bentuk syukur kemudian diberi mata benar. Langsung ngaji Quran bukan karena hafalan, karena sungguh lebih mulia tatkala dia ngaji langsung melihat mushaf Al-Quran itu walaupun hafal. Senika pada 6 jam benar ya porsi mata kita untuk ngaji Quran. Saya jawab pada 2 jam 5 menit nyap-cap air mata dia jadi kosong kita tunduk suruh baca Quran. Oh mengabas iu mandi sungai. Ya Allah, makanya banyak orang suka anak muda yang sepuh mandi di kali, di sungai, mancing dengan hobinya apa? Dia punya iu mandi ini ke sungai.
Surah ngabas Quran 5 menit capek kan. Masa ngabas orang biniman minum combok rokan. Simreh sim sia. Cut meler odik ki ini gatunya. Ini introspeksi diri kita seperti apa syukur kita kepada Allah. Kita diberi lisan, kita diberi mulut. Komposisi mulut ini kan ada gigi. Gigi kita kalau kita beli, teman saya kemarin ngetril jatuh. Gigi depannya ini patah. Akhirnya bagaimana? Dia mau merubah gigi depan itu. Dia pergi dokter Suliana kalau di Bondowoso, dokter spesialis gigi. Pentain 600.000 satu gigi. Tapi kalau yang bagus persis dengan warna gigi aslinya dimintai 1.100.000. Larang gigi, makan dindian berapa tumpuk di dalam gigi. Lajok saking melek ke pengiran, bayangkan Pak. Berempat tuh banyak Pak. Makan baik kalau kailan melulu ben-bian benar. Gimana beri roti, beri jajan gula, subuh ngapan sekali nengkan. Kail leper bener sekali saya tak bisa. Para hadirin, para musibah dan kaulah amul jaki. Ampun. Ini gigi, tidak lagi Allah menciptakan lidah. Yang bisa menciptakan lidah penuh dengan rasa dan selera itu hanyalah Allah siapa ring. Ambian oning ke bakso, kan bolan cile. Coba pikir. Ambian oning ke rawon, kan bolan cile. Ambian oning ke soto, kan karena lidah. Coba ambian mele bakso, cek sabak kecil. Jangan letakkan lidah, coba. Minah sebaidaina, coba. Sekali-kali. Beri saus ibu nembun depan penggobeng gitu. Beri sambel Pak, mun tengah beri sambel. Kasih air Pak, beri kuah dari tas seram ke bebe. Kira-kira terasa bakso apa enggak? Tidak ada. Yang punya kecerdasan untuk urusan rasa adalah lidah. Bersyukurlah bagi mereka-mereka yang diberi lidah oleh Allah. Berempang melejile. Coba, lidah itu punya kecerdasan. Tatkala mata tidak lagi bisa melihat, lidah tidak bisa dibohongi. Paten lampur, papeteng lan dina. Beri minuman, enum. Tak bisa menjila. Apa ji? Nombah, makin teng betul. Kenyiting kejila, takis orang kopi re. Rame temu makin lemah. Kenapa? Lidah punya kecerdasan. Ya boleh enum, susu re. Ya boleh, orang kecil, ya gas pergi kakak nak kena. Temu bahwa itu minyak tanah. Ya akan boleh, kacang deh. Temu mana? Kenapa? Terasa pahit, kurang enak rasanya. Lidah punya kecerdasan. Ada ribuan rasa. Coba kalau itu beli kepada Allah, berapa? Tidak lagi Allah menciptakan bibir kepada manusia. Dia diberi bibir. Walau bentuknya kecil, tapi ini adalah penentu ketampanan dan kecantikan seseorang. Coba pikir. Banyak orang laki-laki yang ditanya oleh istrinya, Kak, kenapa kamu mau kawin dengan aku, Kak? Jawaban suaminya, bibirmu itu loh, Dek. 3 bulan kok ngerti kelenger ngebas bibir. Mak denger kelenger ngebas bibir tidak. Akhirnya ada lo mocong-mocong sebini kasih laki. Begitu indah Allah menciptakan bibir. Artinya apa? Sekalipun kecil, tapi ini adalah penentu ketampanan dan kecantikan seseorang. Maaf Bu, maaf Ki, gula pidato hanya menjelaskan mata. Saya pidato hanya menjelaskan apa? Lidah, gigi, dan bibir. Ini hanya 2 komponen. Coba pikir. Setengah jam rela. Waktu yang saya, ini sudah setengah jam. Jadi andai saja kemudian saya terangkan apa fungsi Allah menciptakan IQ, kecerdasan yang bisa membedakan antara manusia dan makhluk yang lain sehingga kita menjadi makhluk yang terbaik. Kemalik masih belum bicara tentang jantung. Kemalik tidak lagi membahas tentang jari-jari, tidak lagi membahas tentang tulang, paru-paru, tidak juga urat, daging dan kulit yang membungkus tubuh manusia. Muncul saking gula adilah sakini Pak, ya Allah. Ambian tak cukup setahun ngaji gula, gimana? Setahun tak cukup. Padahal Nabi menyatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau dirimu kenal dirimu,
Kalau kamu kenal dirimu, sebentar lagi kamu akan kenal Tuhanmu. Iya mau nak buat tak pernah mikir, mau melek otak jibril ke Allah. Saya gegar otak beri metepak berapa ratus juta. Padahal tak kekerongkur, ngirset ku mbak otak. Ambian bisa sampurna mangken mbak. Ibu tojuk nyaman, bapak jalan nyaman. Itu karena jantung yang memompa seluruh darah kita yang ada di tubuh itu normal. Tapi tatkala kemudian tekanan darah tinggi, geblak enggak pak, darah tinggi. Tatkala kemudian tekanan darah ambian dekat rendah, ambian vertigo yang ngeliang biar masuk marsake dia, baru tahu nilai sebuah kesehatan. Apalagi ada masalah dalam jantung. Gula ibarin paman gula pasang ring satu itu 40 juta karena ada penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi si nyempit pentang pasangnya kiring ning lem jantung masang pampak bawa 200 belum polo gini kan siaga bayinya bengak ni kato 200 belum polo juta pak lain kamar ning Surabaya. Apalagi operasi jantung dia berapa miliar berapa ratus juta, coba pikir yuk. Andai saja sampean itu transaksinya kesehatan itu adalah bayar kepada Allah, sampean berapa miliar setiap tahun bayar pajak kesehatan kepada Allah. Benar benar. Tapi apa nyatanya? Allah tidak meminta uang. Cukup kata Allah, ayo sholat, sholat. Isra sholat, subuh ning 2 rakaat. Jadi kadang tak ndak capek ya. Coba beri kesehatan di Surabaya mbak tanda capek ngangkat tangan takbir ala Roma Sapaya ya laksana lagi sholat tak sampai 5 menit coba bahosok coba 5 menit saja mungkin gogok pun saya baca ayat berarti lancung sampai menurus dulu saya baca tak sampai 2 menit maaf muncak capek muntar ke pasar ada gang entar kata nih sampai kol 2 mak kuat mak muncul sholat pas muncak tak kuat. Ini sebenarnya tipe manusia-manusia sepatutnya seteng berdengaki bagi tengah jalan meler sekali. Subuh hanya 2 rakaat makilah hosok ya 2 rakaat aja tambah boleh 2 rakaat lah jak medeng dina ajung senapa rakaat subuh ya pada kapi pak ya benda besi 2 rakaat pak Mekah bakun 2 rakaat subuh jak bertambah boleh. Itu perintah Allah qat'iyud dalalah pada subuh 2 rakaat iya 2 rakaat. Makanya bapak ibu berjember laki bini ongki odi ayo cek tokaran si laki ngerti tanggung jawab si bini ngerti karena hidup ini hanya sementara. Ayo Rabbana atina fid dunya hasanah ning dunya abad dermawana ekonomi mapan keluarga mapan wa fil akhirati hasanah tapi di akhirat jangan lupakan daripada selamat kia wakina adzabannar selamat dari siksa api neraka. Ini namanya balancing keseimbangan dalam hidup. Itunya nyaman nang akhirat nyaman. Cara mentro nyaman setong bekerjalah karena odi butuh biaya cabirit melolong ya ning dunia dia tak akan tasbih benar jadi boleh dan kerangan boy Kanjeng Nabi usaha Rasulullah berdagang ngalak kain ke Sayyidah Khadijah dikenal dengan julukan Al-Amin manusia yang sangat jujur Muhammad karena terbukti saat berdagang beliau itu jujur. Jadi Kanjeng Nabi usaha dia pak kagui nyari nafkah Rasulullah ada ke nggak boleh dia senyata-nyata tak ning-ning penakan kan Kanjeng Nabi beri sepon popon bener dulu kalau terima sakti ya tak bisa ya jadi saking odi pas angange kegeri bakso benar ya tak usah lako pak angangah hidung mulai gede bekerja dan usaha ya bu ibu deh ceri pak cantik dulu saat dilamar biar pertahankan kecantikannya karena itu tanggung jawab suami. Gula maknya ini dia anak 4 boh. Gula ngalak dari Jember kayak bagaimana sampai mangken tatkala dia duduk dengan saya selalu mereka tidak paham orang-orang kan ini maknya ini mesti menikah oh suku santri pun gula ya kenapa sampai mangken pokoknya anak-anak SMA kelas 2 gula maknya kok bisa tetap dipertahankan kecantikannya karena ke Malik open
Dia mau gini menolak si bini, 2 tahun tua pun penting lagi menolak si bini. Makanya Nabi menyatakan ma akraman nisa illa karim, tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Kami memahami istri saya itu bukan hanya amanah titipan dari mertua, tapi hakikat istri adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu. Boleh apa kabin kummi ben apa saya itu. Gula tadi apa? Gula akabit nangis bini gula nih. Gula sebung apa? Menggeser sete. Komik gula nya mawana rabi puji sete. Gula sebung siapa? Gula ngocak. Kelu maknya. Sampai punya saya dan Allah. Dia bilang gitu. Saya bisa jadi ayah kamu, saya bisa jadi adik kamu, saya bisa jadi teman kamu dalam hidup. Tinggal pohon tak usah susah. Sopung napa sekali si bagi gula tanah sejikal pun tidak. Kenapa? Karena seluruh tanah di Kaliwates diwakafkan untuk pesantren. Gula tak minta dia apa? Karena pun bini tak minta apa? Gula tak minta sejikal tanah pun juga kepada Abah. Kami mohon doa, Abah. Ongguan nak, ya. Karena hakikat yang punya kekayaan itu adalah Allah. Antan alhamdulillah gula kawat melihat tanah yang bersama kita. Ada rumah Cina dijual saya beli. Di depan ada sebagian tanah itu. Di tentara di mana jual saya beli, saya buat untuk tempat-tempat tamu. Gula mulai kebun makin, gula mulai mobil makin. Kenapa? Karena sebenarnya yang menghidupi manusia adalah Allah, bukan karena orang tua. Bagaimana yang tua nah? Ternyata nggak meladi sepeda. Atau ada pun atau sertifikat tanah ini jual tak ada boleh kepak. Tentu serbu kio di dengan. Lah ada pacaran lagi, yakinlah bahwa hidup itu dan Allah yang mengatur. Gula maknya ini nggak nikah. Saya muliakan setiap hari. Cara memuliakan istri bagaimana? Cara memanggil istri harus bagus. Jangan sampai menyakiti. Kanjeng Nabi mengajarkan ke kita kalau manggil istrinya, ya Humairah, wahai yang merah pipi. Pak, ini nggak kiwa. Ada canda mulut. Kan nggak ngingain aslinya Rasulullah itu paham karakter perempuan memang ingin senang dimanja. Ini karakter perempuan tabiat dasar. Reng bini senang ialem, reng bini senang dimanja, dan selamanya orang perempuan selalu ingin diperhatikan oleh suami. Rasulullah paham itu. Makanya mengelok rajin ya Humairah, wahai yang merah pipi. Saya tak neng bini ialem. Coba tanya kita ibu. Kan dia mengelok rajin ini pemaaf untuk adung ledungan, coba sayang gitu. Enggak senggelis yang jangkau sih bini. Alon apa sih ayah? Kok besar? Sepo ngocak sampul nang dapur. Mbak ngocak wahai dinda. Sia. Alon caknya iba apa sih kanda? Komboy ya main angling dharma sekali jadi. Tapi paling tidak ini ekspresi kesenangan seorang suami terhadap dan kecintaan suami kepada istri. Ini cara. Wala ahanahunna illa laim, dan tidak hina laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa menghina istrinya. Ditafsir di beberapa kitab, wala tuqabbih, jangan sekali mencaci istri. Salah, ia benarkan, tak usah sampai nyale. Bilu ia peloros, kerja jale. Kenapa? Karena terkadang ketika perempuan tersakiti sulit rantau nama. Selalu dia mengingat. Ada apa caranya? Tapi ini kayak benzoban. Wala tadrib wujuhuha, apa boleh sampai nambeleng, Pak? Itu bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, bukan dari RT, tapi itu juga masuk pada penistaan agama. Lanjut mogolan bini, beni angko kayak laki menggol bini. Salah sulit papok itu kan seram boleh segala tak tahu baca kok keturunan angling dharma. Ada manjat angko jak mokol bini na Pak. Matuan nawa mentepan juk tojuk yang per torko pah yang per coba. Untuk gulur ben biandeng ojaan. Nyari sepat dem menjadi jaro kok kan. Mun sebini Allah gulur paling musuh paling musuh tak mereka bini maknya ini paling motor. Saya pokok bung, nanti mobil, berjendor motor bung, terus terkap bro, mak terkap, berarti maknya ini terkap jatuh, kayak enak saya jadi tak nyaman, jadi biasa anak-anak, mun motor terkap, kan deng bisa, mun maknya ini terkap,
Eke kamu benggulam. Mangkana bagi mosok, pikir-pikir gi bagi mosok ngerti. Sing gue lagi, oh ada gini lele. Kali pokol ben bari kak ya Allah. Mangkana baratin si bini. Gula kamaknya ini begitu untuk mempertahankan kecantikan, apalagi yang kedua makanan harus terjaga. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Satu, makanan yang halal, cara mendapatkan sesuai dengan standarisasi agama. Nomor dua, kabini thayyiban, makanan yang penuh gizi dan vitamin. Jadi harus diatur untuk kontrolatin awet muda. Gula maknya ini ada unsur daging, gulaku rawon, siang sop buntut, malam-malam ia lalapan lah. Minumannya is jeruk, jus wortel, penghilang kolesterol. Benar terterengah gini kamu. Oleh Pak Keluarga, aminnya buki kemaknya. Kecantikan auranya semakin nampak. Coba mentaparnya coba nian rawon, soto, kari ayam atau lalapan, minumannya is jeruk, jus wortel, coba. Mau tak fresh di bilik yang jangan. Yang saya laki, karena air berkopi nggak buat itu. Dalam masyarakat, orang terkadang menu makanannya kalau di desa ya, ada menunya kadang monoton, benar pada gula-gula kolom belum, dun laku, dun sabrol, malamnya lagi arnong nggak bisa apa, ya odi kira mati. Ya cuma perkembang nasi bini mau diberi lop-lop melolok lembun bukan lembun. Nah, makan dah rumah, coba yang bagus. Selebihnya bagaimana Kiai? Ajari istri untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu. Cak rumah nyeretunya melolok salabu subuh. Assalatu wassalamu alaik. Takbir masjid. Ya Rasulullah, kulak guru, cek ke dek bangun dek, ayo sholat. Capek kak dan si bini, ayo dek ben si bini bangun yuk. Kamu istri saya dunia akhirat, kuda si bini, gue maknanya sini dunia akhirat loh. Kamu yang paling cantik dalam kehidupan ini, kelak di akhirat dek, demi Allah kamu yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Gula tak jemper lek, mun kumak gula lebih dibian ke surga. Pas ya ke si bini, mbian si masuk surga bae gua. Mugi kira si bini. Lamun biasan si bini tak kuat kanggo ngalak wudu, pekol ke jeding, Mbak. Tekuk pekol acara-acaran si bini ke jeding. Makanya gimana? Yang bagus lah didik istri yang bagus, yang semangat hidup. Bu, terondi anak cerdas bu, nggih Pak, terondi anak cerdas, terondi anak yang istiqomah, nggih, menterondi anak yang istiqomah. Mbah Siddiq itu luar biasa. Beliau itu ahli membaca Al-Quran, wakilah dalam biografi kehidupannya itu benar hatam. Ki Siddiq Jember benar hatam. Tatkala dulu pesantren kebakaran, Ki Siddiq tak tahu aja, selain tahu bahwa pesantrennya terbakar. Kiai yatim pesantren tak paham. Tatkala dia sudah ngaji Quran, dia menyatu dengan Allah. Tak tahu, dia berdoa apoilah, tak tahu. Saking dekatnya dia. Akhirnya keturunan cucunya, masya Allah, dari Ki Ahmad Siddiq, Ki Halim Siddiq, Nyai Zainab Siddiq, coba abad. Tak ada sikung nangkung orang ayu. Kenapa? Karena barokahnya Al-Quran yang selalu dibaca sebagai kecintaan dia kepada Allah. Jadi, lembian bu, menterondi anak cerdas, alim, istiqomah. Kalau diajak oleh suami, cek langsung-langsungan. Tanyakan dulu suami, Mas, gitu, Kak, punya wudu enggak Kak? Tanyakan dulu. Udah kerja jelek, arah balik di kota Bojo nggak? Jelaskan dulu, Mas, anak kita ini proyek masa depan kita loh Mas. Anak kita ini proyek kita loh. Tidak jarang orang tua itu mulia karena kemuliaan anaknya Mas. Dan tidak jarang orang tua itu runtuh kehormatannya gara-gara perilaku anaknya yang kurang bagus Mas. Tolong Mas ya, demi anak kita Mas ya, ngambil wudhu. Ah ngelak wudhu ongku sih lagi berhasil ya. Mari ngelak wudhu, sholat tahajud dulu 2 rakaat Mas. Sholat kada, dua aki kada ke pangeran, muna gawe anak, proyek masa depan. Mari tahajud, yasin Mas sekalian. Mari yasin sholat waqiah. Nungep si laki, banding si jodoh.
Rek ngosok sih lagi. Bayi marah cek ngosokan le. Cek ngosokan dia marah lah kak. Mari baca surah Waqiah mari lah. Ayolah. Acereng lagi. Ada lah mati lagi le kau tidak ada baju. Aduh palang. Ya, mun kira-kira tak mampu membaca ritual seperti itu, caranya gimana? Baca doa Nabi yang diajarkan kepada kita. Mana bolong bensi bini, lagi bini ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu lo baca. Jadi kakak ada. Guru tak yampungi setan. Dia ke ibu punya ngaji Quran untuk hamil. Suaminya juga begitu, hindari maksiat. Karena terkadang apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu akan berdampak kepada bayi yang ada dalam kandungan. Jadi mungkin tepat dengan ngandung si bini dia berrokok. Oh udah tenang, kayak gitu udah sekarang aduh malah anak lihulian takut, dia berapa ni? Ada macam ya. Terakhir, kalau anak itu lahir apa? Pak azanin. Sesibuk apapun bapak bekerja, tapi ibu akan melahirkan, tolong cuti, cek lakukan. Untuk apa? Dampingi istrinya akan melahirkan. Kepentingannya apa? Mun lahir wa anak, kengain alanin. Agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali adalah kebesaran nama-nama kebesaran nama-nama Ini kayu. Jadi Pak, mun lahir anak katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan pada anak, nak Tuhanmu Allah nak. Le, Tuhanmu Allah le. Cong, pangeran beun Allah. Bapakmu ini nak, pan beun dek, Allah pangirana. Beun Allah, tatangkeun nak Allah pangirana. Hengak nak ya. Allah dan Allah. Kenapa? Agar memori anak tertanam kata-kata dan lafaz Allah dan Allah. Yang mending dinakkan kau minta ucap papamu nak papamu. Papimu nak papimu. Ya tak apa ya. Kau ucap balik pipamu nak pipamu. Berarti teritan beralon kan mengucap pipa. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisikkan pada telinga anak, nak, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dalam kehidupan ini nak. Allah nak yang maha rahman, Allah nak yang maha rahim, Allah nak yang maha besar, Allah nak yang memberikan roh dan rizki kepada kita. Allah cong hengak ya nak. Katakan Allah. Kenapa? Agar memori anak terekam dengan nilai iman dan tauhid kepada Allah. Ya, ibu dia ya. Kalau ibu gendong anak, perbanyak baca sholat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Yang enak lagu, biar tertidurnya bagus bersama dengan syafaat Rasul. Sot-kosot dia dengan anak. Ibu nangis. Ya Rafi Asya niwad daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal ju diwal karomi meneteslah air mata tanpa terasa. Cium pepe kanan nak terdepak ke Mekah benar ya. Tak ningkam bok je naik mata ibu. Dicium pipi kiri nak nyabis ke Rasulullah nak. Ayo ke Madinah kelak nak. Nancur mengalirlah deras air mata ibu. Acereng ibu ngucap nak cukuplah ibu nak yang tak japek Mekah. Lolo ibu nak saya tak dapat Mekah. Halon capan engkau boleh saya tak dapat. Nyaut embun siapa sih bentar ben ya kau bentar benaran bedia bentar ben anak ni ajar ke Mekah mun ben tak kira depak jangan kapan apa dek raja otang begitu nangis ki apa ya Rabbana ya Rabbana. Dipeluklah anak tadi. Betul kata ibumu nak, kok cetak depak ke Mekah nak cenderjat bunyi ya Rabbana ya Rabbana
Ya Rabbana kun aunana bil haji fi baitil haram. Nangis Pak. Kok boleh jauh salah jalan nak ke galaksi kok tempat jauh. Gua enggak bisa ke Mekah mata ke bawah. Menangislah. Kalau anak tidurnya dengan bacaan selawat, pastikan tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat Allah. Jangan menyanyi, Bu. Lagu yang kurang bagus tolong jangan didendangkan di depan anak. Kenapa? Memori anak peka. Ibarat HP yang baru tergantung rekaman awal. Jadi kalau nadanya kurang bagus jangan dinyanyikan di depan anak. Goyang anak, jaran goyang. Jalan goyang. Kurang bagus rekamannya. Bisa selek seranan pagi di sana. Cantik bagi gue. Bagaimana yang bagus? Zikir kepada Allah tegak. Subhanallah, gitu loh. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, gitu loh. Ibunya pegang. Orang tuanya di belakang, laki-lakinya bilang, bapaknya, Allah, 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 ya Allah. Kok tertidur Anda? Pastikan tidurnya ditemani malaikat Allah. Letakkan pelan-pelan. Dalam hari sahabat, foto ibu lembut. Gitu. Kau besarnya jangan lembut sip, gitu lagi. Berarti meriah boleh, malah ngaji Pak. Gitu loh. Lah bagaimana caranya? Ya seperti itu. Cuma montron di anak penter alim tetap harus belajar. Makanya musola kalau tidak ada sing ngorengin kembangkan lagi. Siapapun bisa anak datang ke kaki ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Ingat itu. Bagi ilmu nambian gogok Pak. Sekolah ke Belanda Amerika tapi Quran biar tak onik tidaklah cukup orang tua mengajari anaknya. Nama kepon gagak akuntansi nambian masuk ke perbankan bian gagak neng sosial politik ambian hebat di DPR bian tapi tak tahu ngaji Quran dosa orang tuanya tetap. Kenapa? Karena telah mengantarkan anak buta terhadap Al-Quran. Kenapa? Mun beda guru ngaji bejempet ada TPQ bejempet. Mungkin beda kiai ndak morok yang bangga. Kenapa? Sompek tadi kiai Pak, gula kiai. Ya suku nyaman tadi kiai. Coba pikir, ya suku nyaman tadi kiai. Ya Allah, macerdas anak TV repot, mapenter anak TV repot. Gini banget. Anak orang itu kok ibuku. Apa repot dan kok ruwet? Anak orang segenting supaya ibu. Kan banyak kiai setruk dengut dia nggak ri. Jak meler setia ya Allah. Mentak yang bersabar tadi kiai. Jangan kena sedih gampang. Mungkin konan. Ki masa ke setik Jember, ki masa ke Hamid Pasuruan, di masa ke As'ad Sabdul Arifin, ki pada ke Hosnan Beringin, ke Mat Khalil Al-Bangkalani. Luar biasa ketakziman santri kepada kiainya. Kenapa? Satu, karena doktrin yang tua memang bagus. Nak mondok di pesantren dia cari barokah kalau bukan cerdas. Indonesia mencerdas ya benernya reng bener sih sebuni tak itu cerdas bener loh. Saya ketangkap loh ini gending tak cerdas yang tak berarti bener lah mun kumak nyari cerdas banyak tapi orang yang bermoral itu yang sulit Pak. Mun kun tidak cerdas tapi tak di akhlak. Siap sertifikat pengguna di benana karena saya nge-trade lah panji balik tuna mai pada ini dari bapak kan cerdas kok benih cerdas dorong tumpes saja sekali sita tumpes tang di bahana iya cerdas dulu kita tak penting di akhlak tak penting apa ambil kering tua angin ada remaja nah yang berakhlak ajarin mau dikikon gule compok di asrama putri semua di depan pondok asrama ini berikan rambutan dengan almarhum mbak saya. Mungkin Pak luar biasa rindang bagus. Sampun tepan buat ya Allah ramirai bungka menggoda ke santri. Tapi kalau santri Pak tantang untuk menjadi pencuri
Geger pau rambutan demi Allah bejo. Kulak kuda pak. Kaki air ada mangga jatuh kiai. Boh makan nak makan. Nah, izin nggak ada. Sabar. Makin gula kiai. Ya Allah, 3 tahun tak melong pau sekali gula itu. Tuh makler telus itu. Rombongan naik ke atas pau. Kan kalemah kan 6. Di sini bereng. Masih bilang tingkemet ban benggung banget. Ya Allah, masjid meler. Tak temu ban gulis ada takut nih. Edentek bangunan ban bau. Tolong jok, mikro jok. Cak gila, saya guys, colok saya ban itu. Oh, tak kenal ku. Saya tuh dah sekali. Kalau dulu kiai naik ke masjid, rebuan betapa tetin lagi. Coba bikin. Apa hubungnya cerdas dengan membenarkan sandal dia? Tidak ada. Kalau secara apa nih kecerdasan itu apa mbak? Tapi mbak, kalau ditinjau dari secara tasawuf, magempang kiai pola mulai ke masyarakat itu bergempang. Lah kau dah bergusti Allah. Dari mengkau setia tak? Gula diberi 2 kali elang sebulan saja. Tuh ya Allah, siapa sih itu andang sandal kan? Ijo maklum santri ini kan ini kok dari jubah melor sama pesantren kan bengkel pesantren ini melor sama bagus-bagus lah oleh setahun 2 tahun lah gegek lah kadang doa kaki aina ekoni indah si cerdas si pun gegek pemulai beri si gending si ler-meler pun kan punya kiai mati dengude ya nggak dia situ untuk yang berak wallahi tak bengal pak pangkana ibu kau gula gitu, beri mak beri siapa bener gitu. Tepat gula pamit, konjangan, apa di sini tempat sandal. Siapa tempat sandal? 5 tahun kau tadi kiai dari sini tempat sandal. Aktif kiai dari 5 ban, dari pecaron bungatan kiai situ bener. Bagus, bagus. Toron, mak becah tang sandal jo. Ngampong kiai pun sekecil dia. Ada, nah tak bagus kiai lah. Hari ini semata epe santang sandal pun laku deh. Tak kurang ngaji ruku lor salah deh yang ngaji Quran pak ini yang terkadang kita tidak coba ambian pun aja ngajarin TV Quran ke anak repot pak mengenalkan huruf hijaiyah saja pun langsung alhamdulillahirabbil alamin kalau panjang ini alif loh kalau titik 1 di bawah ini pak kalau 2 ta 3 sa mengenalkan huruf saja tidak cukup 5 kali. Apa boleh makhraj cara melafadzkan? Wah tuh repot pak. Sana sa tuh repot. Ca gigi. Sa ca. Gigirin. Boleh di mata beli boleh je. Tak gigirin salah melulu satu. Sana sa ca ya ca lah. Tuh sompak stres dia. Tak kena ngocak. Dengar kajam nak su. Sa dia tegak lagi. Sa dikeraskan betul. Sa bagus. Yang coba nempas gemua benjong deh. Ya mun ka sorang, mun emah kata kerbeca deui ini kiai. Mangga derem majaran ngok congok mi lagi lenger apa ustaz. Shot nak shot. Cot. Shot. Cot. Ambulah cot malu jolot bet. Stres dia. Dek remajaran. Malam tak tedung kiai masuk ke musola dia mendoakan anak. Atu aki santri ya Allah. Atau pak aki colon santri betul kau dan cot malah ya Allah. Nangis kiai. Nangis dengan musola tembus subuh tak turun. Kenapa? Demi waktu yang mustajabah. Barak subuh kiai. Jaga aja tak tedung ke bayi kopi TV demi mendoakan santrinya. Tim memberi kiai tedung lemalam. Tengah gula pada kita dekik kol 2. Nangkung subuh ngopi rokok tak kalah santri pada tidur. Ngabaraki ya Allah termanfaat ilmu datang anak. Angkat mereka ke bayi kopi. Dateng si ngojak cot. Bah, mata tedung bejo. Tak ngidap di lagi kau jadi tua ki ben kok denak enom seguni dan kopi terus ya bagemet kopi ki ada sih ya Allah mai betotok cong
Mulai cerdas ke colok mak cerdas konco. Angkok melo sak ana melolo gak redek. Aduh, rogi melolo. Mak dei. Kelaku dites boleh. Ayo nak shot cot ada ngambil segelas colok di cot melolo benar. Rogi melolo tinggi aja kayak jaga. Mangkan oleh setahun 2 tahun ada di TPQ atau di yayasan pondok pesantren pas gogok pas sholat tepan bahasaan serong imamin iya bah Allahu Akbar tak kerjat bas ring tuan ya Allah mak lagek benar bacaan berkat perjuangan para ustadz dan para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Haram jegem ban nangis. Tunak malah tahu ngaji bener. Nyai dia jaga gizi 10. Bener lomba ya anjing gaduh. Tedung boleh bah pada benyai dah. Kalau komboy tahu ngaji dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seneng saya sesama mandi anak di manton di laki pak tak tahu sholat tuh ya Allah salah serong imamin pas nikah pas ini bodoh jadi can makmum ya Allah beda masalah berarti tinggal besar making lah telur boleh ya beda sih dah iya tampeng arjek rapat tadi pasti gua saya mencoba angin abis karena sini ngepak bajar banget makanya gimana belajarlah dulu entar ke kiai coba maaf ya saya mau praktek takbir saya bukan soalin Bapak Kades saya bukan soalin ala kiai gula benih yang termabintar ini kan molotan nggak ngingain ajarna Rasulullah karena gue tak yakin sepo-sepo ini kemuntuk boleh gue tak yakin sepo-sepo saya harus ngirim membian bangun ayo praktek takbir habis coba yang pojok kiri kenal lagi benih ni kumik nggak ada dengan sholat ini kimpian banyak mik kapilah tahu sah mik nggak bisa gula bayi gula takbir Kanjeng Nabi kalau takbir ketinggian tangan ibu jari ini kan loros jempolnya dengan kedua daun telinga. Jadi kalau misalnya takbir Allah mau tarik ke budi kan kope Allahu Akbar pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan posisi di dada. Eli sangat sederhana mudah ini perempuan agak diangkat sedikit gini kan mie gembring gini keker beda memang perempuan kalau ruko laki-laki kan beknetang mun laki tanang tapi mun bini kempok ke dalam arah apa gini kan mie tong geletongan dah berak ke timur aganggu kau coba lihat jadi saya balik belengan gih saya kadang tuh masya Allah pada sejak nikah ke sini kau dah ganggu nih kau pas nang sini mangga salat takbir Allah ruwet ada yang terlalu enjoy terlalu santai saya lihat Allahu Akbar Sami Allahu liman Allahu Akbar can malaikat mencet lapar mata ngakan terlalu pendek. Lalu pertanyaannya bagaimana? Kalau di masa Rasulullah tidak ada khilafiyah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ayo para sahabat, para umatku, sallu salat kamu seperti kamu melihat aku salat. Kan gitu. Praktek langsung, gak usah buka kitab. Kenapa? Contoh langsung bil af'al. Praktek kaki Kanjeng Nabi. Jadi kalau masa sahabat nganali langsung. Nama Kanjeng Nabi takbir ditiru persis, Kanjeng Nabi sujud ditiru persis. Ulama pian mangke 1440 tahun. Kanjeng Nabi 1400 tahun. Guru banyak tak ada sedih.
Bodi sekeluaran dia, bodi tak keluar dia tegin sini gitu. Akhir dari bodi sekir melol. Wala namban sila tu warwa berjamaah fighting tuting sila tu. Paloros pak, paloros. Wala sila tak loros ruamban. Aduh dak nembak kok jong sila tak loros. Paloros apa jang dia? Yang ngite kemban loros meloros. Makan sila takbir mandona. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mon kira-kira sakrosak macam ada serojak menjadi imam. Syarat menjadi imam akra, bacaannya harus bagus. Coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Lihat, akra ditempatkan di posisi pertama. Si fokus bacaan nawa menjadi imam. Indah bacaan imam, seneng makmum gede kaki. Sajus jaban imam, anteng makmum. Kenapa? Menggoda bacaannya. Mencakros, saksi tak paksa lagi. Siratal ladzi na'an amto alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Caneng mana ancor cok. Beni amin ancor. Rosak wong arep. Gimana yang bagus? Yang bagus. Monggo ini ada musola apa ini? Apa nyaman musola? Al-Mukhlisi tolonglah ada yang ngajar. Jangan sekali-kali pas tadi sing ngajar musola man nisar yang membangun pertama malam ada sekali. Ya pada gisi ke masjid bening ngaji dung bersingit aja. Di boleh kedua tempat apa di gudang apa boleh. Nah, caranya ayo ada yang ngarang nguruk Quran. Sehingga kemudian apa? Anak-anak teman di sini ini menjadi orang generasi muda yang bisa dipertaruhkan juga. Tidak hanya kegiatan keilmuannya, tapi keagamaannya juga kuat kepada Allah Subhanahu. Saya 1 jam 10 menit ceramah. Gula marin ke Gebang Korek ini minta antar gula marin. Di sana itu apa? Habib Al-Habaib. Raudatul Habaib mungkin Kak Seni. Mau bodoh pengajian, ada tek gula lagi rasa. Jadi gula mak bentar kan, bentar boleh tak kalau nurut tau gula marin. Ngakan kita itu, di gula negakan. Tuh, balang ni kawan. Ada mara mentak kejapok gula langsung mohon izin. Tak usah ngakan. Dah rumah bang. Iya buntu apa lah bensuraupan. Iya muntah buntu kan banyak cara lain dari rumah cara dia. Beri matan apa ambu ke warung terak bisa us dia misalnya. Dia ada bensuraupan. Orang amolot beri kena ngarap kenikat. Ngereng baca selawat tinggi 2 kali. Baca selawat gula benbian muka-muka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Aman dari berbagai macam bencana. Yang kedua, sehat fisik untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Anak keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang soleh-soleha. Di dunia kita bertemu, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surga Allah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daroji atfatayyaji ya uhai lal judi wal rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi khatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wa daraji atfatai ya jiratal ya uhai lal judi wal. Saya itu bisa us dari kaula mohon maaf ya. Jadi
Gula langsung nyuun pamit ke Gebang. Kalau tidak salah ya besok itu masih ada di sekitar Kato Ajung nih, gula mau rentan masih tinggal 15 lokasi Ajung Kato. Jadi mau beda itu lagi Malik ntar ya. Assalamualaikum Yai, mana Ajung yang kemarin? Ya, alhamdulillah nyapa kayak laki. Gula seneng mau siapa? Akap ntar ke motor gula ada rokoknya ya. Yalah tompes mari deh sekali mengalir. Tak mana apa beri gula opet. Terus tinggi ya. Silakan itu entak langkong barokah. Dia malah nyon pamit. Petotok sekali bergembat tidak sekali. Tidak kau boleh itu marah. Ibu-ibu kalau mau ke Bondowoso, pesantren saya uringin arak-arak di kios dan uringin. Cuma kalau ibu mungkin kemalaman di Bondowoso, sampai tanya di depan SKMK 2 Bank BTPS itu ada rumah Kimalik khusus tamu. Kadang tak ada gula, tapi ada yang jaga. Saya buat kapiwon, kolam, pendopo, dapur, semua tamu-tamu dari Malaysia, dari Kalimantan, mesti ini mereka free. Biar nggak ada apa nih ngerek. Di depan dijual lagi ke saya beli untuk parkiran mobil. Semua ada sebagian asrama, pondok-pondokan. Laki gini kan, saya terima penggulan gini kan. Banyak nak SMK, nak SMA, jadi kan. Tahu sama aja kan, udah sakos yang penting ngaji ke Malik setiap Jumat sore. Alhamdulillah. Biar mon kakak sengereng. Berdua pura-pura, ada enak lengkap. Pola bakso, seneng soto, seneng rawon, seneng mie goreng, cek banyak ada genteng ya dan gula nih. Melek ada lah masuk ke buku sini. Bermasak gula tegeng minten yuk. Bangun masak TV bisa sudah. Saya siapkan sudah dengan dapur dengan apa sudah ya. Kompor gas semua minyak ada, pop minyak buat sendiri karena terkadang istri saya ada di rumah beringin tengah-tengah bersini pun kayak bertamu ibu-ibu sendiri kak aja ngomongin silakan free dan saya baik dapat cicit gula di pesantren Jompo gula Jember di Jompo nih dengan Al-Fatah gula di bahkan gula neng Gusius nih kak gula banyak gula seneng melek perumahan buko belum di. Nah, ini banyak senguceng ke Jompo, yang Pasuruan. Entar kata, ini makin Malik, pada Telum Laut ya. Tidak di pondok pesantren dulu, di mana? Di Telum Laut, di pondok Sokota. Keriduk yang Pasuruan. Orang kabin boleh dia. Mungkin, nengi otak aku mau jalan sini ke mungkin. Angkat selalu ada Pak Kabukok. Assalamualaikum. Aku tidak Pak Kabin ingin ya. Saya pun pesantren ajunan bener Laut Kak Dito. Kayak itu, pasir kayak itu. Ki gula anak Pak. Ini Nabi ajunan si muda, akabin boleh ajunan gimana? Kalau ngecek kita, buat Andri ya, nguncengan kok apa tanya tang bini bagi ngunci, ya menguncengan dulu betapa bener tanya bini dia ini, dari setang bungkur kok melihat tanya, bener remari, kesopan lagi dia ini, seporan dia mulai gelap nyak tanya andi, mana bungkur lagi Malik dia. Itu memang saya buat untuk anak saya. Anak saya satu ada di Malang, namanya Sofiatul Ibtisam Madiah. Ini siapa nih kalau Ki Muzaki, teman-teman Ki Muzaki. Kini dulu. Pagabi deh, tapi Ki belum pon kayak gini. SMP pagabi. Pon tak usah pagabi. Saya lanjut sekarang sudah kuliah. Yang ambil jurusan farmasi, ada bagian hukum, anak gue lebih ini kan. Makin nih kalau kita tahu fik ini apa pantek serut. Kalau gue putar ke kiwon sini kan makin nggak mah anak kan nggak mah ke beda Yaman ke Hamdan ni ada di Yaman tahun ini pulang ya jadi gue lah bagalan tahun ini kan anak beda nggak mah tak tahu gue lah masya Allah tadi kan berarti gue lah biar dia bagalan di kaki gue udah remenang biar di kaki lah yang satunya Kiki nih kah sekolah kedokteran juga ya kan pun ada di UIN Malang makin oleh saya almarhum Gus Eri sebenarnya Al-Fatah Jember namanya Muhammad Hizbi Dhafir kini kejut panakan gula oleh gitu gula jadi betul pakai Dhafir telah menyusulai yang dulu kini ke anak gula senang paten jadi gula kali wates sih keng biar montar keberingin ngereng gula jadi senang bandik tok tamu rombongan assalamualaikum pada di kantor telur-telur pak polor pak bis seneng kantor seneng ngereng sehari 2 hari 3 hari tanggung kan tidak ada boleh seneng tidak mau sampai seminggu kayak ngiring boleh seneng mau sebulan dia pikir-pikir boleh seneng
Ariana mau yang memunduk orang kereta ada dulu. Tapi telu untuk bulan. Moga-moga rahasia manfaat. Saka ente bisa dari kaula iki kurang lebih nek kaula nyuwun seborah hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.